Proses strategi. Proses strategi adalah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Proses strategi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu fokus proses. Fokus pada proses berarti mengatur fasilitas yang digunakan untuk operasional di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi dengan volume produksi rendah tetapi bervariasi tinggi. Yang kedua, yaitu fokus berulang. Fokus berulang seperti yang kita lihat di profil perusahaan global di Harley Davidson menggunakan modul. Yang ketiga, yaitu fokus produk. Volume tinggi, proses variasi rendah, berfokus pada produk. Fasilitas diatur seputar produk. Yang keempat, yaitu kustomisasi massal. Kustomisasi massal merupakan pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Selection of equipment. Pemilihan strategi proses tertentu membutuhkan keputusan tentang peralatan dan teknologi. Keputusan ini bisa jadi rumit karena metode produksi alternatif hadir di hampir semua fungsi operasi, dari rumah sakit, restoran, hingga fasilitas manufaktur. Di era perubahan teknologi yang cepat dan siklus hidup produk yang pendek ini, menambahkan fleksibilitas pada proses produksi dapat menjadi keunggulan kompetitif utama. Ini mungkin berarti peralatan modular dapat dipindahkan atau dikontrol secara digital. Proses analisis dan desain. Analisis dan desain proses membahas masalah terkait masalah operasional manajemen seperti throughput, biaya, dan kualitas. Alat pertama adalah diagram alur. Alat kedua untuk analisis dan desain proses adalah diagram alur yang dimodifikasi dengan waktu yang ditambah. Alat ketiga adalah bagan proses. Variasi dari pemetaan fungsi waktu adalah value stream mapping atau VSM. Layanan cetak biru. Produk dengan konten layanan tinggi mungkin tetap memerlukan penggunaan teknik proses kuliner. Pertimbangan khusus untuk desain proses layanan. Teknologi produksi. Kemajuan teknologi yang meningkatkan produksi dan produktivitas mengubah cara berbagai hal dirancang, dibuat, diservis di seluruh dunia. Pada bagian ini, kami memperkenalkan 9 bidang teknologi. Yang pertama, teknologi mesin. Yang kedua, sistem identifikasi otomatis. Yang ketiga, kontrol proses. Yang keempat, sistem penglihatan. Yang kelima, robot. Yang keenam, penyimpanan otomatis dan sistem pengambilan. Yang ketujuh, kendaraan terpandu otomatis. Yang kedelapan, sistem manufaktur fleksibel. Dan yang terakhir, manufaktur terintegrasi komputer. Selanjutnya ada teknologi pelayanan. Jadi teknologi pelayanan ini memperlihatkan kemajuan pesat pada sektor manufaktur dan mengakibatkan perubahan dramatis dalam sektor layanannya. Ya khususnya untuk tahun 2021 ini yang dimana sekarang serba pakai teknologi. Tadi sebenarnya teknologi itu nggak mesti nggak mesti teknologi yang berupa fisik kayak komputer gitu. Teknologi itu macam-macam. Terus peralatan pengujian kayak darah dan urin, terus memindai keamanan bandara. Juga contoh lain dalam layanan pendekatan McDonald mana menggunakan kios swalayan cepat yang dapat meningkatkan produktivitas penting bagi restoran maupun pelanggan. Terus ada proses redesign. Redesign ini proses yang merupakan pemikiran ulang berdasarkan dari proses bisnis menghasilkan meningkatkan kinerja yang dramatis. Desain ulang efektif tergantung pada evaluasi ulang proses dan pertanyaan. Mendasari desain fokus aktivitas melintas garis fungsional. Biasanya manajemen bertanggung jawab atau atas fungsi tertentu. Jadi ya fungsi ini kalau misalnya tidak berjalan dengan baik, tidak efisien dan tidak sesuai, maka adanya proses redesign dari yang tadi awal. Ya mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak sudah menonton video YouTube kami. Semoga teman-teman
teman-teman semua bisa menerapkan materi-materi yang telah kami paparkan di sini. Terima kasih.